Oke, selanjutnya ini adalah video part 3 dari Neutron Imaging Facility in Batan Serpong. Jadi kali ini di part 3 saya akan menjelaskan Neutron Imaging Applications in the world. Jadi apa aja yang telah dilakukan atau eksperimen apa saja yang telah dilakukan di dunia. Oke, ini pertama contoh dari arkeologikal. Jadi ada sampel namanya sampel patung Buddha Sakyamuni, sculpture from Bumispara Mudra dari Tibet, di mana diteliti langsung oleh peneliti radiografi neutron dari PSI. Nah, jadi dengan menggunakan dua metode yaitu X-ray dan neutron, dan dia dapat mengetahui bahwa dengan X-ray dia dapat melihat kayak permukaannya, terutama yang terbuat dari bahan logam. Kemudian dengan X-ray kita dapat melihat bahwa ada kayak di dalamnya itu terdapat pasak yang terbuat dari kayu, sehingga kita dapat mengetahui bahwa bagian badan dan bagian kepala itu terpisah. Kemudian ada di dalamnya pula, jadi bisa kita lihat bahwa di dalamnya itu ada semacam kayak bekas tumbuhan atau tumbuhan yang sudah mati tentunya, tapi di dalam terlihat jelas memang ada tumbuhan di bagian dalamnya. Oke, selanjutnya ada yang peneliti arkeologi dari Thailand juga, dia mengamati juga patung Buddha, dan dia dengan menggunakan metode yang sama, X-ray dan neutron, sehingga dia dapat mengetahui kayak manufacture teknologi yang digunakan, bagian-bagiannya itu kayak elemental composition. Maksudnya di sini adalah dari logam dan non logamnya. Kemudian ada ke depannya untuk mentreatmentnya. Treatmentnya untuk ke depannya mau seperti apa, itu karena kita sudah tahu teknologi di dalamnya seperti apa yang digunakan ya, untuk terutama untuk konservasinya. Terus kemudian ada fuel cell yang ini yang dilakukan oleh Satija et al. Tahun 2004 dan Mangke et al. Tahun 2008. Itu tentang ini berhubungan dengan distribusi air di dalam fuel cell itu sendiri. Ya, karena ini berhubungan dengan tegangan dan ketahanan atau durability dari fuel cell yang digunakan. Jadi ada distribusi sebenarnya. Jadi kalau dari Mangke et al. kita bisa lihat distribusi dari saat 0 second ke 90 second itu terjadi kayak degradasi air atau airnya jadi berkurang setelah 90 second running. Kemudian ada lithium baterai, ini yang dilakukan oleh banyak pihak, dan ini dilakukan menggunakan X-ray dan neutron ditambah dengan visual electrode unrolling technique. Itu adalah ya semacam software yang bisa secara virtual mengunroll dari keberadaan dari kayak anode. Dan mereka mengujinya di dua tempat, yaitu di Jerman, HZB Berlin, dan satu lagi di ILL Prancis. Nah, jadi ini yang mereka eksperimen. Oke, saya akan mungkin di sini saya akan agak sedikit lebih dalam tentang radiografi neutron terhadap menggunakan baterai. Ya, jadi bisa dilihat dari graf B itu discharge time, dan itu kemudian diamati menggunakan X-ray, dan kita mendapatkan gambar seperti di atas. Dan untuk neutron gambar yang C. Mungkin lebih jelasnya apa hubungannya dengan neutron dan X-ray dengan ini, dan apa dengan gambar ini, gambar grafik ini, mungkin orang peneliti baterai lebih dapat berbicara banyak daripada ini. Intinya kalau dari X-ray itu kita dapat melihat, dia bahkan dapat melihat kayak mesh yang ada di dalamnya ya. Kemudian juga crack nantinya. Dan kalau untuk dari neutron itu kita akan dapat lihat distribusi dari lithium, dan pada saat dia memasuki anode itu dia akan terjadi swelling walaupun ukurannya sangat kecil. Ya, ini diperjelas lagi dengan X-ray, kita dapat melihat cracking di dalamnya. Sedangkan ya itu dilihat kemudian dengan neutron itu lithium removal dan ya electrode movement bisa diamati di sini menggunakan neutron. Jadi dua teknik ini, X-ray dan neutron, memang saling melengkapi dan memang dibutuhkan juga untuk eksperimen tingkat advance. Oke, selanjutnya saya lihat untuk aplikasi radiografi neutron di Batan Serpong itu sendiri.
Ya, jadi yang telah kita lakukan di sini adalah pengamatan menggunakan sampel engine block mesin itu berasal dari CBR dan 100 cc engine block mesin. Jadi kita dapat amati soalnya dari CBR ada sampel, mereka memberikan 2 sampel waktu saat itu. Sampel yang satunya itu adalah yang tanpa cacat, yang keduanya adalah mereka sengaja masukkan polimer di dalamnya. Dan kita coba amati menggunakan neutron dan ya berhasil, kita dapat melihat keberadaan polimer dan juga kita dapat mengukur besarnya atau kuantiti dari polimer itu yang terdistribusi di dalam mesin engine block CBR. Kemudian di 100 cc engine block mesin juga kita dapat melihat dapat memisahkan antara cover dan bagian mesin dan kalau direkonstruksi ini sangat jadi kita lihat secara virtualnya. Dan ini untuk kemudian bisa kita olah secara virtual tentunya, baik diukur maupun lihat kalau ada cacat apa enggaknya. Dari arkeologikal kita juga pernah menguji itu sampel guci dari ancient ini guci kuno, dan ini yang menarik ya, di mana di dalamnya itu terdapat sebuah bola, dan kalau misalkan saya potong lebih dalam, dan ini di dalamnya itu ternyata pejal. Jadi dia bukan kayak rongga atau misalkan di dalamnya itu hanya berupa rambut dan sebagainya, itu tidak. Ini pejal, artinya dia semuanya itu ini utuh. Kemudian ini yang menarik juga karena terlihat bagian badan dan bagian kepala itu terpisah sebenarnya, ada bagian badan dan bagian tutupnya. Dan ini seperti dilas. Dan ini menarik karena bagi teknologi apa yang mereka gunakan sehingga ancient guci kuno ini bisa tersial dengan sempurna. Teknologi apa yang mereka gunakan itu menjadi misteri menarik. Kemudian juga ada implan material itu dari hip dan knee, itu tentang lebih kepada porosity, dan ini telah ditulis oleh Sutioko dan DT Prayoga dan terbit dalam IOP, Jurnal Proceeding Internasional. Ya, terutama kita dapat melihat distribusi porositas kecil dan maupun besar. Sehingga ya ini berhubungan dengan ketahanan dari material itu sendiri. Oke, selanjutnya dari agriculture itu dilakukan oleh Pak Miftahudin dan Dr. Setiarso tahun sekitar tahun 2015 ke bawah. Dari peneliti dan IPB dan Batan, dari Batan sendiri berangkat dari kita mampu mengamati kayak distribusi air atau pergerakan air di dalam tanah, ya dalam pasir kali ini, dan kemudian dari ide ini digabungkan dengan penelitian di IPB, kita melihat transportasi air di dalam tanaman, dan yang kali ini adalah padi sawah dan padi gogo saat itu, ini targetnya. Kemudian juga ada oil di bidang oil dan gas. Ini yang saya beri contoh adalah yang dari sandstone. Itu kita lihat bahwa sandstone itu kan dia banyak dari pori-pori, makanya warna biru di situ sangat dominan karena pori sangat terlihat jelas. Kemudian di dalamnya juga ada pori yang besar yang dari kuning dan merah itu, dan hijau itu adalah pori yang sangat besar. Dan ini katanya distribusi pori ini itu berhubungan erat dengan keberadaan oil dan gas yang ada terperangkap di dalamnya. Oke, ini pengujian selanjutnya pengujian dengan pipa. Ini yang dilakukan oleh LIPI dan bekerja sama dengan Batan, yaitu untuk melihat blister dan juga rust di situ. Jadi dan blister dan rust ini dapat diamati menggunakan tomografi. Setelah kita mengambil datanya dengan pipa tomografi, kita dapat memotong-motongnya dan melihatnya. Jadi konsepnya waktu itu Dr. Ernie itu dia membuat pipa, kemudian di dalamnya dilapisin oleh zat anti karatnya. Jadi peneliti dari LIPI ini lebih mengembangkan kepada zat anti karatnya. Kemudian pipa ini dialiri kayak dari uap yang mengandung asam kuat HCl. Nah, terus kemudian dirun selama 48 jaman dan sebagainya sehingga menimbulkan karat. Nah, kemudian kita lihat di dalamnya dan terbentuk seperti apa karat yang di dalamnya tersebut, dan dibandingkan dengan yang tidak dilapisi oleh zat anti karat. Itu idenya. Ya, kayaknya untuk video yang part 3 ini sampai sini, nanti akan dilanjutkan selanjutnya untuk future project dan development dari radiografi neutron di part 4. Terima kasih.